menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital. Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 saya ucapkan selamat siang untuk Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya teman-teman pada siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat sehingga bisa memberikan hal positif di dunia nyata maupun dunia maya. Dan senang sekali tentunya saya Septi Deji bisa hadir di hadapan seluruhnya pada hari ini Jumat 22 November 2021 dengan tema besar kita yakni bijak beretika di sosial media. Saya ulangi, hari ini Jumat 12 November 2021. Dan untuk itu acara ini dipersembahkan oleh Kemkominfo, Indonesia Maju dan juga Siberkreasi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia terus berkembang pesat, yang dimana masyarakat yang memiliki kemudahan untuk mengakses internet. Penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%, yang dimana menghantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Dan untuk itu, berangkat dari fakta ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuat percepatan transformasi digital menuju Digital Nation dengan salah satu program yakni Sumber Daya Bertalenta Digital. Untuk itu, Kemkominfo yang menggandeng GNLD Siberkreasi yang telah membuat roadmap-nya hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan juga digital, dan juga mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka untuk menyusun literasi digital. Yang pertama, kita akan berjumpa dengan digital skill, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Dan untuk itu, program literasi digital ini akan tersebar di 34 provinsi, juga 514 kabupaten juga kota, dengan menggandeng 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder lainnya. Teman-teman, selama pelaksanaan acara ini tentunya ada tata tertib yang patut dipatuhi. Yang pertama, tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, mematikan mikrofon dan tetap menyalakan kamera video Anda. Dan selanjutnya, tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Dipersilakan untuk bisa mengerjakan pretest dan juga post-test yang akan berkaitan dengan e-sertifikat. Untuk itu, saya menghimbau seluruhnya untuk bisa mengikuti acara ini hingga akhir guna mendapatkan e-sertifikat. Dan terakhir, aplikasi Siberkreasi bisa di-download melalui App Store dan juga Google Play. Marilah bersama-sama teman-teman kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa yang akan diikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah teman-teman, kita sudah mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang sudah meresmikan program literasi digital nasional di Indonesia. Bersama-sama juga kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika kepada yang terhormat Bapak Samuel Abrijadi Pengharapan BSC dan juga Bupati Mempawah yang kami hormati Ibu Haja Erlina SHMH. Dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan survei APJID tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Di Kabupaten Mempawah baru-baru ini kita dengar terdapat beberapa isu negatif yang sempat beredar
terkait pandemi COVID-19. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kabupaten Mempawah untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital pada saat ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, madya, dan mahir, dan inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkrasi, dan pemerintah daerah Kabupaten Mempawah melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya, Haja Erlina, SHMH Bupati Mempawah, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kabupaten Mempawah agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kabupaten Mempawah. Mari bersama kita ikut webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Makin cakap digital, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga teman-teman, kita sudah mendengarkan keynote speech yang sudah disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika dan juga Bupati Mempawah. Bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa memohon untuk kelancaran acara webinar ini, dan tentunya kita berdoa juga untuk keadaan Indonesia bisa kembali pulih dan aman dari penyebaran virus corona. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai teman-teman, terima kasih. Dan ada informasi menarik untuk teman-teman seluruhnya yang mengikuti kegiatan ini. Saya melihat Kabupaten Mempawah hari ini partisipannya mencapai 96 partisipan. Kami mengucapkan terima kasih dan kami mengapresiasinya dengan memberikan hadiah sebesar 1 juta untuk 10 orang terpilih. Teman-teman di sini berkesempatan untuk mendapatkan hadiah e-money ataupun pulsa. Caranya mudah sekali, cukup memberikan pertanyaan paling menarik saja untuk tiap-tiap narasumber yang sudah selesai memberikan presentasinya. Dan di siang hari ini kita memiliki 4 narasumber istimewa. Jangan lupa dengan format yang kami informasikan di kolom chat, dan jangan lupa juga untuk mengunggah keseruan acara ini di Instagram feed kawan-kawan seluruhnya dengan hashtag Makin Cakap Digital, Siberkreasi, dan juga Litikal 1980, follow serta mention @siberkreasi dan juga @litik.kalimantan. Kami nantikan karena masih berkesempatan besar. Sekali lagi, hadiahnya 1 juta untuk 10 orang terpilih berupa e-money ataupun pulsa. Dan saya turut memperkenalkan untuk narasumber istimewa kita di siang hari ini. Kita akan berjumpa nanti dengan Dr. Prilani MSc selaku Dewan Pakar Askopis, Asosiasi Komunikasi Penyiaran Islam, dan juga ada Ibu Beyina selaku Guru SMA 1 Ummul Qura. Ada juga Kak Kusnul Prasetyo SAP, influencer dan juga duta supporter Asian Games 2019. Dan terakhir, kita akan berjumpa dengan Bapak Puspo Gali Wicaksana selaku pengurus relawan TIK. Kita akan berjumpa dengan narasumber yang pertama, turut menyapa untuk Gus April. Selamat siang, Assalamualaikum. Salam Kak Septi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, aman, damai. Iya, alhamdulillah ya. Baik, kalau boleh bertanya, Gus April kesibukannya apa akhir-akhir ini? Kesibukannya ya jadi narasumber ini. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir. Yap. Baik, Gus April, kami tunjuk Gus April dan juga seluruh narasumber di sini sebagai pahlawan literasi digital. Untuk itu, mohon kesediaannya untuk bisa memberikan sharing ilmu yang bermanfaat. Kami nantikan dengan temanya terkait peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Waktu untuk presentasi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Septi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya kembali hadir di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Mempawah.
salam hormat untuk Ibu Erlina selaku Bupati Mempawah. Salam kenal buat narsum-narsum yang lain, Kakak Kusnul Prastyo, Kak Puspo Galih, dan Kak Benina. Jadi kita hari ini bicara tentang bijak beretika di sosial media. Jadi kalau khusus kajian saya tentang mindset ya. Jadi kalau mindset itu kan memang agak multi perspektif karena berbagai macam kendali kemampuan orang untuk berpikir dan seterusnya. Perkenalkan saya selaku narsum atas nama Prilani ya. Panggilan akrab saya April, dan sehari-hari saya di kampus kerjaannya di Jawa Timur, khususnya ada Surabaya, Malang, Jember, Kediri. Terus saya mewakili asosiasi komunikasi penyiaran Islam yang home base-nya di Yogyakarta, di Win Sunan Kalijaga ya. Aktivitas selain ini ya sebagai praktisi media lah, gampangannya begitu. Oke, jadi saya mencoba pertama kali berpikir tentang bagaimana sih mengubah mindset itu. Karena kita trennya hari ini ada 5 ciri gaya hidup konsumtif. Ada gengsi yang cukup tinggi, selalu ikut tren, hidup bermewah-mewahan, suka dikagumi orang lain, dan pilih-pilih orang dalam bersosialisasi. Ini gaya hidup yang konsumtif hari ini. Nah, apa yang menyebabkan ini? Karena seringkali kita juga tidak bisa ya lepas dari pergaulan sehari-hari karena menuntut kita untuk selalu sama dengan yang lain. Nah, sekarang kita berpikir sebenarnya kenapa masyarakat itu masyarakat ini menjadi konsumtif. Ini yang memperparah keadaan adalah menjamurnya online shop ya. Jadi banyak sekali yang menawarkan kebutuhan sehari-hari lewat layanan online. Padahal kalau mau beli online sekarang juga harus hati-hati dan ada nilai-nilai yang harus diperhatikan. Terus ada lagi gaya hidup yang terkait dengan eksklusivitas, misalkan senang berwisata. Itu sekarang banyak penawaran paket wisata murah yang ditawarkan oleh agen-agen atau travel itu. Yang ada juga faktor kenapa masyarakat menjadi konsumtif itu banyaknya bank atau lembaga aplikasi yang menawarkan kredit. Ini yang mengerikan ya, apalagi kemarin untung pemerintah juga sempat menertibkan lembaga-lembaga atau perusahaan pinjol-pinjol yang merugikan masyarakat. Ini salah satu saya ambil data dari Kata Data. Jadi bisnis Gojek itu sekarang sudah menjamur dan luar biasa, sampai terakhir kemarin membeli saham Bank Jago 22%. Padahal dia juga punya bisnis retail yang lain yang banyak sekali. Artinya apa? Bahwa marketplace, terus bisnis online, ini sudah menjadi tren bagi kalangan pengusaha untuk menangkap kebutuhan pasar, bahkan sampai kebutuhan tentang hal-hal yang bukan remeh-temeh ya, artinya misalkan kayak tiket, loket, dan hal-hal yang seharusnya bisa diambil di sekitar kita bisa di-online-kan. Nah, tapi akan mengerikan juga ketika kita menilai bahwa ada jahatnya
tren pinjol itu. Jadi coba bayangkan kita ketika ini sebenarnya membuka pengetahuan kita saja tentang pinjol itu bagaimana, bahwa sebenarnya kerugian luar biasa yang ditanggung oleh peminjam itu, misalkan data pribadi, terus nomor kontak kita itu di-share kemana-mana dan seterusnya, ada penagihan dengan cara memaki, terus bunga, kalau bunga sudah nggak usah ngomong lah, kalau pinjam di online itu luar biasa. Terus Mohon izin, Gus April. Ya. Boleh dibantu untuk menampilkan materi? Ini sudah saya tampilkan. Di tempat kami belum nampak, boleh dibantu untuk stop share dan kembali share screen? Oh, sorry. Uninstall ya. Sudah keluar kan? Sudah nampak dibantu untuk full screen, Gus? Siap. Oke, mohon maaf ya, nanti tadi mungkin ada sedikit trouble. Tapi di layar saya nampak jelas. Oke, jadi ini terkait dengan trennya pinjol dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke mindset digital. Sebenarnya kalau bicara digital itu kan kita hanya ada dua ya unsur utamanya atau indikatornya. Itu ada manusia dan ada teknologi. Jadi dan era digital itu menyatukan orang dan teknologi yang pada konteks manusia dan teknologi tadi. Dan sebenarnya digital mindset itu mampu memasukkan teknologi ke dalam kehidupan dan mengambil nilai tambah. Persoalannya muncul ketika apakah ada teman-teman atau manusia atau orang itu tadi ketika masuk dalam era digital itu mengambil nilai tambah atau malah menyusahkan. Karena kalau orang-orang filsafat teknologi selalu bilang bahwa teknologi itu dua mata pisau ya, artinya bisa membantu dan bisa membunuh juga kan gitu. Terus ini yang saya maksud tadi, masalahnya sekarang di apa? Perspektif market atau pasar itu atau audiens digital. Jadi ini sebenarnya ada perubahan pergeseran kebiasaan terkait dengan cara berbelanja masyarakat sekarang. Terus efeknya itu kenapa bergeser ya? Karena sudah masuk online, tidak ada tatap muka dan ada jarak dan seterusnya. Yang kedua adalah aktivitas menjadi lebih terbatas karena semua bisa dikerjakan dari rumah dan seterusnya. Nah, sekarang perilaku konsumtif itu yang hadir di teman-teman yang punya gaya hidup tren seperti konsumtif itu selalu menggunakan rasio keinginan. Artinya apa? Bahwa mereka selalu ingin tapi tidak menilai ini kebutuhannya apa kan gitu. Makanya kita ada asumsi bahwa hidup konsumtif sudah menjadi budaya di Indonesia karena trennya seperti itu. Dulu ketika kita tidak punya pulsa atau tidak punya paket itu santai-santai saja, tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan. Gitu. Terus, tapi sebenarnya di sisi lain itu ada impact positifnya secara ekonomi karena satu membantu pergerakan ekonomi ini hubungannya dengan pasar ya. Kedua menambah pemasukan pajak ini untuk pemerintah karena pemerintah itu kan butuh pajak yang luar biasa untuk membangun negara ini. Terus ketiga membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini sebenarnya persoalan yang standar saja ya tentang lapangan pekerjaan. Karena orang biasa kerja analog, terus sekarang pakai digital. Akan terkaget-kaget gitu saja sebenarnya persoalannya. Kalau dia sudah familiar dan ikut secara serius mempelajari, menyesuaikan tidak ada masalah. Dan yang terakhir adalah menciptakan pasar. Ini yang seringkali kita lupa bahwa
ada pasar di sana yang harus dijaga, dikerjakan, dilihat, dan sekaligus membentenginya bahwa pasar ini harus diciptakan dan harus dijaga juga. Terus terkait dengan mindset itu, saya mencoba ini ya dari rintisan Indonesia ini. Jadi bagaimana sih mengubah pola pikir dari yang tidak ngerti menjadi ngerti, kan gitu saja sebenarnya. Ketika masyarakat atau orang atau manusia berbicara tentang keahlian, gitu, dia merasa tidak ahli. Seharusnya dia berpikir bagaimana bisa menjadi ahli itu. Tentu harus mempelajarinya. Terus misalkan ada orang yang menyerah, pasrah gitu ya. Tapi sebenarnya di sisi lain kan banyak solusi yang harus dipelajari juga. Itu cara-cara berpikir yang harus hari ini harus dijalankan. Misalkan orang merasa sulit, ya semua hidup itu kan untuk menyelesaikan persoalan, masalah. Ini butuh waktu yang dan usaha yang ekstra untuk menyelesaikan kesulitan itu, kan gitu. Sudah tidak ada lagi yang bisa diperbuat, misalkan wis mentok nggak bisa apa-apa. Tapi sebenarnya dia belum mencoba lagi, kan. Nah, makanya dicoba lagi sampai bisa. Terus merasa salah lagi, padahal kita harus belajar dari kesalahan masa lalu. Terakhir, hasil ini sudah cukup baik. Pertanyaannya sekarang, orang itu sekarang nggak bisa. Dulu misalkan saya bilang kasih contoh ya tentang sebuah bengkel atau sebuah toko spare part. Dulu merajai, luar biasa lah di kota-kota itu. Entah itu Surabaya, Bandung, Semarang, dan seterusnya. Atau bahkan di Mempawah. Tapi sekarang ketika sudah kena marketplace, orang sudah bisa bertransaksi dan tahu harga, bahkan ketika mereka mau belanja itu lihat di aplikasi harganya berapa dan secara kualitas bagaimana, itu sudah tersedia semua di aplikasi. Makanya kita jangan pernah berpikir untuk cukup merasa diri kita cukup. Karena apa? Hidup itu dinamis, dan sekali lagi kalau dalam dunia pasar market itu akan berbahaya kalau hanya berpikir sampai di situ. Terus sekarang sebenarnya yang harus di stop, diberhentikan ketika memelihara budaya konsumsi itu sebenarnya dengan cara sederhana sekali. Misalkan batasi gaya hidup digital dengan cara batasi juga penggunaan internet Anda, baik di rumah, di jalan, dan seterusnya. Karena sekarang trennya semua itu ketika lagi jeda yang dicari pasti HP, mainin HP. Terus kedua, anggaran kebutuhan belanja online, itu yang saya bilang tadi, apa sih yang dibutuhkan, tapi jangan mengejar hanya yang diinginkan. Kalau yang semua diinginkan dibeli ya tanpa dihitung cash flow-nya, tingkat kebutuhannya dan seterusnya, ya susah, kan gitu. Terus terkait dengan program jangka pendek dan kebutuhan yang akan datang, kita harus berpikir bahwa sebenarnya yang paling penting hari ini adalah kebutuhan mendesak sehari-hari kita. Kebutuhan yang akan datang itu harus ada skala prioritasnya. Itu saja terkait dengan tren konsumtif itu. Ini sebenarnya guyonan saja, karena sekarang kan tren voucher diskon itu. Jadi ketika Anda ditawari voucher diskon produk apapun, gunakan itu secara proporsional. Karena apa? Voucher diskon itu ada dalam tanda petik kadang menjebak kita untuk belanja. Tidak salah, orang marketing memang kerjanya ya bikin diskon itu, tapi kita juga harus proporsional. Artinya apa yang kita harus kerjakan dan kita dahulukan itu menjadi penting. Oke, mari kita berdiskusi karena terkait dengan mindset kita itu, kita harus mengerti apa yang menjadi kerangka pikir kita ke depan. Demikian Mbak Kak Septi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Gus April yang sudah berkenan memaparkan terkait peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Sedikit saya mereview apa yang sudah Bapak sampaikan. Mungkin pola pikir. Di antaranya mungkin batasi gaya hidup digital dengan cara batasi penggunaan internet, buat anggaran kebutuhan belanja online, beli yang dibutuhkan bukan diinginkan, dan buat program jangka pendek dan kebutuhan yang akan datang. Jika yang terakhir, jika ada voucher diskon, digunakan secara proporsional. Terima kasih Gus April, kita akan berjumpa di akhir sesi untuk sesi Q&A. Baik, dan kita beranjak untuk berjumpa dengan narsum kedua. Berkenan akan memaparkan Ibu Bayyinah, apakah sudah hadir? Sudah ya. Turut menyapa Ibu Bayyinah selaku guru SMA 1 Ummul Qura dengan materinya etika digital bagi orang tua. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Ibu selaku guru SMA 1 Ummul Qura, kalau boleh tahu Ibu mengajar pelajaran apa ini, Bu? Nah, kebetulan saya mengajar PKN. Baik. Ibu berkenan untuk bisa memberikan pemaparan yang berarti untuk kita semuanya, dan mungkin kalau misalnya dari seluruh peserta yang hadir di sini adalah siswa-siswinya dari Ibu, boleh disapa terlebih dahulu dan waktu untuk presentasi saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya untuk siswa-siswa saya juga. Silakan untuk mendengarkan dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika digital. Etika digital bagi orang tua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayyinah. Saya guru SMA Ummul Qura Sungai Purut Kecil. Tempat tanggal lahir Sungai Purut Kecil, Kabupaten Mempawah, tahun 1993. Pendidikan terakhir S1 Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak. Oke, untuk hari ini kita membahas tentang etika digital bagi orang tua. Sebenarnya kita berbicara tentang orang tua, kita pasti akan berkaitan membahas juga tentang anak-anaknya juga, ya bapak-bapak, ibu-ibu. Di sini pasti adanya orang tua ya kan, yang mengikuti literasi digital. Oke, semua parent perlu melakukan hal-hal yang harus diketahui untuk anak terkait dengan teknologi digital pada masa-masa digital yang smart Android. Oke, tunggu dulu saya buka. Bisa share PowerPoint ya Kak ya? Penggunaan teknologi digital orang tua perlu wajib paham saat ini. Anak-anak saat ini masih dalam golongan digital natif, yaitu mereka yang sudah mengenal media. Yang kedua yaitu digital migran, yaitu anak-anak yang sudah kenal usia digital pada usia dini. Sementara orang tua hari ini dominasinya oleh mereka yang masuk golongan digital migran, yaitu mereka tumbuh sebelum teknologi digital populer. Izin waktu dan kami akan bergeser untuk narsum selanjutnya ya. Baik, turut menyapa juga untuk narsum selanjutnya selaku KRL kita teman-teman, tapi tentunya saya mengajak teman-teman di sini untuk bisa sekali lagi menyertakan pertanyaan paling menarik untuk seluruh narasumber yang sudah hadir di siang hari ini begitu ya, untuk bisa berkesempatan mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Baik, kita bergeser untuk bisa mendengarkan pemaparan terkait pentingnya memiliki digital skill di masa pandemi COVID-19 yang akan dibantu dipaparkan oleh Kak Pras selaku influencer dan juga duta supporter Asian Games 2019. Selamat siang menjelang sore Kak.
Halo, selamat siang Kak Septi. Bagaimana kabarnya Kak Pras? Alhamdulillah baik, sehat. Kak. Baik, Alhamdulillah Kak Pras ini kesibukannya apa ya? Karena influencer nih, ini apakah juga selaku konten kreator juga? Saat ini aku sebagai ini Kak, staf ahli di pemerintah kota Kediri Kak. Baik, luar biasa sekali. Dan mungkin berkenan untuk bisa menyampaikan pemaparan yang berarti saat ini juga Kak Pras. Siap. Waktu untuk presentasi saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Septi atas kesempatannya yang luar biasa dan tentunya teman-teman dari panitia penyelenggara dari acara literasi digital pada kali ini saya ucapkan terima kasih banyak. Saya juga ucapkan salam hormat saya untuk pembicara lainnya, yaitu ada Bapak Dr. Prilani, kemudian ada Ibu Beyina, dan kemudian ada Pak Puspo. Ya, saya ucapkan salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gitu ya. Perkenalkan, saya Kusnul Prasetyo di sini. Akan membicarakan tentang digital skill. Gitu ya. Akan saya share screen dulu, teman-teman. Oke. Oke, ya, oke. Jadi kali ini saya diberikan amanah oleh penyelenggara untuk berbicara mengenai digital skill, gitu ya. Dan untuk kali ini adalah urgensi memiliki digital skill di masa pandemi COVID-19 itu sendiri, gitu ya. Tapi sebelum kita masuk pada urgensi daripada digital skill, kita harus perlu ketahui bahwa kita ini sedang masuk di beberapa era, teman-teman sekalian yang ada di sini. Di antaranya adalah revolusi industri 4.0 gitu ya, di mana revolusi industri 1.0 waktu itu adalah ketika ditemukannya dimulainya yang namanya mesin uap pada waktu itu, dan kemudian hingga saat ini yang berkembang teknologi kolaborasi antara teknologi cyber dengan otomatisasi seperti Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing hingga Additive Manufacturing gitu ya. Jadi intinya revolusi industri ini adalah sebuah perkembangan zaman di mana yang awal teknologi mulai muncul hingga saat ini yang namanya digitalisasi gitu ya. Nah, kemudian kita juga kenal yang namanya era disrupsi, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu mungkin ini lebih kerasa di dunia bisnis gitu ya, di mana sistem lama atau konvensional atau cara-cara lama di dunia bisnis kemudian akhirnya harus berubah ke sistem baru gitu ya. Sistem baru atau yaitu yang disebut sebagai inovasi kayak gitu. Ini biasanya terjadi di dunia bisnis gitu ya. Dan ini ada di bukunya Renal Kasali gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah digital era gitu ya. Digital era ini adalah kondisi di mana kita itu semuanya serba mudah gitu ya. Ini adalah zaman kemudahan gitu ya. Zaman di mana manusia sudah teknologi adalah sebagai kesehariannya gitu ya. Jadi era atau kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung digitalisasi dan kemudahan gitu ya intinya. Nah, kemudian kalau society ini lebih kepada iklimnya, jadi iklimnya, jadi manusianya, lebih ke manusianya. Bagaimana kemudian manusia itu menciptakan teknologi, menciptakan mengendalikan daripada teknologi itu dan menciptakan sebuah value baru. Gitu ya. Jadi kita hidup di era 4 ini, gitu ya teman-teman. Jadi revolusi industri lebih kepada perkembangan teknologinya gitu ya, kemudian kalau disrupsi ini cara-cara lama kemudian ganti cara baru gitu ya, kalau digital ini zaman kemudian, dan society ini adalah lebih ke iklim, jadi manusia yang kemudian mengendalikan teknologi itu. Nah, oleh karena itu, karena tuntutan zaman yang luar biasa ini, maka manusia gitu ya harus memiliki digital skill, teman-teman sekalian gitu ya. Jadi karena zaman ini sangat-sangat luar biasa, perubahannya sangat-sangat cepat gitu ya, dimana kalau dulu HP aja barusan kita kenal Nokia, tiba-tiba HP itu melejit ke BlackBerry, kemudian hingga ke HP-HP Android yang sekarang ini sangat-sangat begitu cepat gitu ya. Jadi gitu, dan apalagi pandemi COVID-19 juga akhirnya mengakibatkan banyak sekali pengurangan mobilitas, pembatasan kegiatan masyarakat, hingga sekolah di dunia pendidikan meminimalkan pertemuan tatap muka langsung dan sebagainya gitu ya, di dunia pemerintahan juga gitu. Dan tentunya yang terakhir adalah penerapan protokol kesehatan, sehingga batasan-batasan ini yang kemudian akhirnya kayak mengganjal diri kita gitu ya. Tapi bukan berarti itu menjadi penghalang gitu ya teman-teman. Kita harus tetap digital skill itu tetap bisa kita dapatkan meskipun di era pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi
Kemudian kira-kira apa sih gitu ya konsep daripada digital skill itu sendiri gitu ya. Kalau dari definisinya bahwa digital skill ini adalah kecakapan atau kemahiran gitu ya, atau keahlian gitu ya. Keterampilan itu. Jadi ada dua kata, yaitu keterampilan digital. Skill itu keterampilan, digital gitu ya. Kalau keterampilan itu lebih kepada kecakapan, kemahiran, keahlian gitu ya. Kalau digital ini lebih kepada ya yang kita tahu ini, bahwa bentuk modernisasi, teknologi dan sebagainya. Jadi arti secara keseluruhan adalah teman-teman ini bisa cakap, mahir, ahli dalam penggunaan teknologi. Nggak hanya ahli gitu ya teman-teman, tapi teman-teman bisa mengendalikan, kemudian bahkan menciptakan suatu teknologi. Intinya teknologi itu ada di genggaman teman-teman gitu ya, teman-teman sekalian di sini gitu ya. Nggak hanya sekedar bisa memanfaatkan media sosial gitu ya, nggak hanya bisa lihat Instagram, WA, Facebook, dan kemudian TikTok kan, tapi ya kemudian teman-teman ini bisa menciptakan suatu hal dari teknologi itu, gitu. Memanfaatkan adanya teknologi itu, bahkan menciptakan nilai-nilai baru atau ya menciptakan suatu teknologi. Gitu. Jadi konsepnya lebih luas lagi gitu ya digital skill itu sebenarnya. Nah, kemudian di masa depan gitu ya teman-teman, iklim digital ini akan lebih maju dan berkembang pesat dari apa yang kita bayangkan saat ini gitu ya. Kalau saat ini mungkin tapi saat ini sudah bisa kita rasakan gitu ya, ketika anak-anak sudah anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, pekerjaannya sudah mulai trennya sudah ke arah digital gitu ya, YouTuber, konten kreator, kemudian TikTokers dan sebagainya, kemudian ada apalagi web development dan sebagainya lah, itu kita sudah mengarah ke dunia digital gitu loh. Apalagi kemudian kemarin Facebook kemudian mengganti perusahaannya menjadi Meta, dan itu katanya akan ada dunia virtual gitu yang akan dibuat lah, itu maka akan semakin maju, dan ke depan akan semakin maju gitu. Sehingga skill itu, digital skill sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Kalau di era sekarang gitu ya, skill apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah, saya harapkan teman-teman di sini bisa mendapatkan skill ini ya, tidak semuanya tapi seenggaknya skill ini saya yakin paling banyak dibutuhkan di era pandemi atau di era sekarang ini gitu teman-teman. Yang pertama adalah coding, programming gitu ya. Kemudian yang kedua adalah web development, kemudian UI, UX, design itu juga gitu ya. Kemudian ada juga application development. Jadi intinya web development, application development ini lebih pada ya cara membangun aplikasi, membuat web gitu ya, mengcoding, memprogram gitu ya suatu perangkat komputer itu sendiri gitu. Kemudian ada copywriting, ini kepada nulis naskah gitu ya. Kemudian Microsoft Office pasti teman-teman di sini semua, social media marketing. Ini sangat-sangat marak di dunia sekarang karena pemasaran semua seperti kata Dr. April tadi, Gus April tadi, bahwa ya sekarang eranya media sosial gitu ya. Jadi ya sekarang semuanya sudah beralih ke digitalisasi gitu, pemasaran online gitu ya. Kemudian SEO gitu ya, search engine optimization, ini juga sangat-sangat penting sekarang ya. Kemudian ya untuk memetakan bisnis supaya bisnis itu kemudian lancar gitu ya. Ada fotografi, videografi, ini sekarang foto itu menjadi suatu hal yang penting gitu ya. Video juga jadi hal yang penting gitu ya untuk branding dan sebagainya, desain grafis, konten kreatif gitu ya. Ini sangat-sangat penting di era sekarang gitu ya teman-teman. Jadi apapun hambatannya gitu ya, meskipun iklim pendidikan kita di sekolah gitu ya, terkadang kurang mengondisikan kita untuk mendapatkan skill-skill ini, tapi dengan literasi digital yang saat ini gitu ya, ada webinar semacam ini sebenarnya membuka mata gitu ya, atau ada pelatihan-pelatihan mengenai bagaimana sih cara untuk membangun web, kemudian bagaimana mengcoding, program dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah banyak kan gitu ya, ada dari Kominfo dan lembaga-lembaga atau instansi lain yang sering mengadakan pelatihan inilah. Kita cari itu gitu ya, karena iklim pendidikan kita belum sampai ke sana gitu ya, bahkan ya kita hanya monoton pelajaran-pelajaran yang ada gitu ya. Tapi ya ke depan semoga dengan adanya kampus Merdeka ini bisa lebih lagi gitu ya teman-teman. Dengan adanya kampus Merdeka maka lompatan pendidikan makin besar gitu ya. Ya maksudnya terobosan-terobosan dan kemudian skill kita, anak-anak kita itu makin luar biasa gitu ya, kemampuannya. Dan ini ada beberapa kompetisi juga gitu ya, skill juga yang digital yang perlu dimiliki oleh teman-teman yang ada di sini, yang saat ini perlu dimiliki di era revolusi industri 4.0, di era disrupsi gitu ya. Ini mengacu pada Digicom 2.0 gitu ya, European Commission. Setidaknya ada 5 kompetensi yang harus dimiliki di era sekarang gitu ya. Yang pertama adalah informasi dan literasi data gitu ya. Bagaimana kemudian teman-teman ini bisa membaca data, memilah data, menyeleksi, mengevaluasi, mengelola data, dan ya berkaitan dengan kemampuan literasi. Jadi membaca gitu ya.
Nah, ini bekal awal gitu ya. Karena dengan literasi kita bisa mempunyai sebuah perspektif atau sudut pandang gitu ya. Kemana arah kita kemudian akan berpikir. Itu literasi. Dan kemudian komunikasi dan kolaborasi gitu ya. Komunikasi dan kolaborasi ini adalah ketika kita memahami digitalisasi digital gitu ya. Kita punya literasi data digitalisasi, maka kemudian yang ke depan adalah bagaimana kemudian mengkomunikasikannya dan kemudian mengkolaborasikannya, kayak gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah kemampuan menciptakan konten. Lah ini yang sangat-sangat penting sekarang gitu ya. Di dunia bisnis, di dunia pemerintahan, di dunia pribadi, personal teman-teman sendiri, konten digital ini juga sangat-sangat penting gitu ya untuk untuk membentuk suatu persepsi gitu ya. Persepsi, kemudian branding juga gitu ya, konten-konten, karena ini juga berkaitan dengan orang itu interest dengan kita atau tidak, dengan instansi kita atau tidak gitu ya. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah ini yang juga menjadi aktor penting, yaitu keamanan gitu ya. Keamanan ini juga isu-isu yang sangat-sangat riskan juga karena banyak sekali ancaman-ancaman hacker dan sebagainya gitu ya. Maka ini yang perlu diantisipasi, apalagi ya Instagram, media sosial kita itu juga kan privasi gitu ya, tapi kemudian banyak hacker-hacker yang ingin kemudian menguasai media sosial kita. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk memecahkan dan mengatasi persoalan yang secara teknis gitu ya, persoalan-persoalan digital yang teknis. Ini juga perlu dimiliki oleh teman-teman. Tapi tidak harus semuanya, tapi seenggaknya ada beberapa skill-skill yang 1 atau 2, 3 yang mungkin teman-teman harus miliki gitu di era sekarang gitu ya. Jadi itu ya, jadi kompetensi digital itu sangat-sangat penting gitu ya di era sekarang gitu ya. Jadi apa sih kira-kira pentingnya memiliki digital skill, teman-teman? Jadi yang pertama adalah menjawab tuntutan dan tantangan disrupsi gitu ya. Kita ketahui tadi zaman era disrupsi. Jadi menjawab tantangan ini adalah karena kebutuhan akan digitalisasi sekarang itu sangat-sangat tinggi gitu loh. Jadi karena itu digital skill ini sangat-sangat bermanfaat gitu di era sekarang. Bahkan kalau kita punya ya, maka benar-benar akan jawab tuntutan zaman gitu loh. Kayak gitu. Yang kemudian kedua adalah kemudahan manusia modern gitu ya. Kita ketahui bahwa inovasi teknologi diciptakan untuk menciptakan kemudahan. Nah, dengan teknologi semua kan akan jadi mudah gitu ya. Jadi kemudahan itu ya tercipta karena dari teknologi itu, dan otak daripada teknologi itu adalah manusia sendiri gitu ya. Jadi pencipta teknologi kan manusia. Jadi dan itu butuh yang namanya skill gitu ya. Manusia yang menciptakan teknologi butuh skill gitu ya. Ya maka dari itu skill itu harus diasah mulai dari sekarang gitu. Kalau mungkin teman-teman merasa belum punya skill digital, maka ya mulai dari sekarang untuk memiliki skill itu kayak gitu. Jadi gitu. Tidak ada kata terlambat gitu ya teman-teman. Nah, kemudian keunggulan menciptakan keunggulan kompetitif gitu ya. Implikasinya mudah mendapat pekerjaan. Maksudnya adalah ya kalau teman-teman punya digital skill gitu ya, di mana digital skill itu sangat-sangat langka di dunia sekarang gitu ya. Ya ini akan jadi sebuah ya teman-teman akan jadi anak emas gitu ya di sebuah negara, suatu daerah gitu ya, karena sebagian besar digital skill jarang dimiliki orang gitu ya. Kemarin ada lowongan kayak misal ini sering ada, kalau nggak salah dulu itu ada lowongan untuk programmer di kayaknya web programmer atau pembangunan web gitu, dibayar sekitar puluhan juta gitu. Tapi syaratnya agak banyak gitu, ini itu, dan harus bisa. Dan banyak yang kemudian komen-komen di Instagram, aduh kalau aku bisa gitu paling daftar gitu, banyak gitu, karena akhirnya misal gitu. Jadi banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan di era sekarang yang membutuhkan skill-skill digital itu, dan kita akan rugi kalau tidak bisa gitu teman-teman. Jadi itu, jadi dan kalau seandainya kita punya digital skill, maka saya yakin pekerjaan itu akan semakin mudah kita dapatkan gitu ya. Dan terakhir, ini sangat diperlukan di era digital karena ini adalah opportunity untuk menciptakan Indonesia maju gitu ya. SDM unggul Indonesia maju gitu ya. Maksudnya apa? Kita bayangkan bahwa penguasa negara-negara maju di dunia itu maju juga sekarang karena perkembangan teknologinya gitu ya. Amerika Serikat, kemudian Jepang, Singapura, negara-negara maju di dunia itu mereka maju juga karena teknologinya, ya teknologi apapun gitu ya. Amerika jadi negara maju karena juga punya yang namanya Facebook ya. Facebook industri digital terbesar gitu ya. Ada juga ya Instagram, satu company gitu. Kemudian ada Elon Musk gitu ya. Itu orang-orang barat semua, dan itu menguasai teknologi gitu ya. Dan kita juga masih kalah dengan Singapura dari sisi teknologinya. Jadi semoga kalau seandainya kita punya digital skill, semua anak Indonesia melek digital gitu ya, maksudnya punya digital skill dan itu bisa dikembangkan, saya yakin Indonesia akan maju gitu. Dan terakhir gitu ya, karena waktunya sangat terbatas, jadi ini quotes dari Charles Darwin, bukan saya. Dia bilang bahwa bukan yang kuatlah yang mampu bertahan, tapi yang adaptif atau menyesuaikan diri, yang kemudian ya dia akan yang bertahan itu yang adaptif itu gitu. Jadi
Itu teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai ketemu nanti di sesi Q&A gitu ya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga kepada Kak Pras yang sudah berkenan memaparkan terkait pentingnya memiliki digital skill di masa pandemi COVID-19 begitu ya, mengingat zaman yang terus berkembang dan terus akhirnya zaman juga berevolusi begitu ya, bahkan mungkin di negara Jepang sudah mencapai 5.0 untuk industri teknologinya. Yang disarankan oleh Kak Pras tadi di sini, di mana skill yang saat ini banyak diperlukan adalah coding dan juga programming, web development, UI dan juga UX design, app development, copywriting, Microsoft Office, social media marketing, dan juga CAO, fotografi, videografi, desain grafis, konten kreatif, dan juga lain sebagainya ya. Dengan hadirnya banyak sekali tren pekerjaan yang ada, begitu untuk itu sekali lagi kita perlu adaptif dan menambah skill. Tentunya kami nantikan untuk teman-teman memberikan pertanyaan paling menarik juga untuk Kak Pras. Silakan dicantumkan di kolom chat begitu ya, dengan format yang kami informasikan begitu. Dan kita akan berjumpa dengan narsum selanjutnya. Di sini kita akan berjumpa dengan Bapak Gali, menjaga keamanan data diri di dunia digital. Turut menyapa, selamat sore Pak Gali. Sore Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa Mbak. Alhamdulillah luar biasa ya Pak ya, Bapak selaku pengurus relawan TIK begitu. Sangat relevan sekali pelajaran literasi digital ini, dan untuk itu langsung saja saya persilakan untuk Pak Galih bisa memberikan materi yang bermanfaat untuk kawan-kawan seluruhnya. Waktu untuk presentasi dipersilakan. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan sebelumnya saya ingin menyapa para narasumber kita. Ada Bu Deina, Gus April, dan Mas Bunu, salam kenal semuanya. Dan saya juga ingin menyapa para narasumber dan para partisipan yang telah hadir. Terima kasih atas dalam Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 di Kabupaten Mempawah. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Pastinya harus tetap semangat ya walaupun siang gini ya. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagi saya apabila tak kenal maka kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Puspo Gali Wicaksana. Teman-teman bisa memanggil saya dengan nama Gali. Ya. Saat ini saya berdomisili di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kuburaya. Nah, apabila teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang diri saya, bisa kunjungi di website portfolio saya di pgaliwicaksana.my.id. Dan untuk kegiatan saat ini ya, saat ini saya juga mengelola website dengan nama chatpedia.com, dan saya juga merupakan salah satu dari pengurus relawan TIK Kalimantan Barat, yang dimana relawan TIK Kalimantan Barat adalah sebuah organisasi kerelawanan yang siap siaga membantu dan mengemban tugas misi sosial yang tentang ilmu teknologi informasi dan komunikasi seperti itu. Dan saya juga sebagai anggota blogger Kuburaya, dan saya juga merupakan LKP Yali Communication instruktur ya. Jadi LKP Yali Communication ini merupakan lembaga kursus dan pelatihan di bidang komputer seperti itu teman-teman. Dan tadi kita telah dengarkan ada 4 pilar yang telah disampaikan ya, dan saat ini saya mendapatkan pilar keamanan digital. Nah, untuk saat itu kita akan lanjut ke materi. Saat ini saya akan membawakan juga tentang menjaga keamanan data diri di dunia digital seperti itu teman-teman. Dan telah sampailah ke materi inti kita, yang pembahasan inti kita pada siang hari ini ya, tentang menjaga keamanan data diri di dunia digital. Bahwa dalam dunia digital ini sangat banyak sekali ancamannya ya. Pokoknya bagaimana cara kita agar terlindung dan terhindar dari ancaman-ancaman yang ada di dunia digital seperti itu teman-teman. Bahwa dimana kita ketahui ya, pengguna internet di Indonesia dari Hootsuite ya, dari penduduk Indonesia itu sebanyak 272 juta jiwa ya, dan pengguna internet aktif yaitu ada 175 juta, dan ibaratnya bisa dibilang ada udah hampir 100% ya, mendekati ya. Maka dari itu pastinya ancaman-ancaman itu pasti selalu ada. Jadi maka dari itu bagaimana cara kita menghindari, bagaimana cara kita supaya tidak terkena dari dampak tersebut seperti itu teman-teman. Nah, kejahatan digital itu dinamakan dengan cybercrime, ya, di mana aktivitas kejahatan di dunia maya
ya, dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya, itu bisa mengambil data-data diri kita apabila kita tidak berhati-hati, apabila menggunakan seperti media sosial dan lain-lain, seperti itu, berselancar di dunia digital jelasnya ya. Tindakan ini bersifat ilegal, yang dimana pastinya ini melanggar aturan-aturan yang ada, yang dimana data-data pribadi kita itu pastinya digunakan, dicuri, dirampok. Maka dari itu, pastinya kita dirugikan oleh pihak-pihak tersebut yang mencurinya ya, seperti itu teman-teman. Dan ada pun tindak kejahatan ya, yang sering terjadi saat ini. Yang pertama ada phishing. Phishing itu ibaratnya istilah memancing ya, dari kata memancing, bagaimana suatu kata, ibaratnya suatu pesan itu dibuat semenarik mungkin agar agar orang itu tertarik ya, dan ibaratnya bisa mengelabui seseorang itu untuk mengklik, ibaratnya bisa mengkelabui untuk mengisi seseorang itu mengisi formulir seperti itu. Dan saat ini kita ketahui sangat banyak sekali ya, ibaratnya di grup-grup WhatsApp, baik keluarga, sekolah, kuliah, atau mungkin pertemanan, yang ibaratnya banyak share-share link itu, yang dimana seperti kita ambil contoh ini prakerja ya, itu kan biasanya sangat banyak sekali ya. Silakan daftar diri Anda di sini di prakerja.pid misalnya, kita ambil contoh. Dan mungkin orang yang awam yang belum tahu mengenai website yang asli dan palsu itu pasti main klik-klik aja, main isi formulir. Nah, dari situ bahwa data-data diri kita apabila kita tidak berhati-hati, maka bisa dicuri. Maka perlu perhatian khusus ya, apabila ada seseorang yang membagikan sebuah link. Itu perlu perhatikan, bahwa kalau misalnya ada link dari pemerintah itu menggunakan domain.go.id ya, atau mungkin ada website perusahaan biasa menggunakan .com atau .id. Jadi kita harus cari tahu dulu. Jangan ibaratnya main asal klik, jangan main asal share. Pokoknya kita berhati-hati bahwa dunia digital ini sangat-sangat ibaratnya rawan ya, sangat rawan terjadi kebocoran data seperti itu. Dan juga ada kejahatan di malware. Nah, di mana malware ini ya dibuat dengan tujuan memasuki, bahkan bisa merusak sistem komputer hingga jaringan ataupun server tanpa diketahui pemiliknya. Biasanya hal ini terjadi apabila kita sering ibaratnya mendownload software atau mungkin aplikasi secara ibaratnya ada orang tidak kenal mengirimkan sebuah link atau mengirimkan sebuah file, lalu kita main asal klik, asal download, itu bisa saja bahwa ibaratnya ada sebuah malware yang disisipkan di dalam file tersebut. Maka kita harus berhati-hati, kita harus cari tahu dulu, ini siapa orangnya yang membagikan, ini siapa yang ibaratnya dari link mana, dari perusahaan mana, kita harus cari tahu bahwa. Dan apabila kita mendownload itu juga jangan asal download, kalau bisa di website resminya ya teman-teman, jangan ibaratnya main asal klik-klik download gitu kan. Nah, itu bisa ibaratnya dari dalam situ bisa saja ada malware yang menyelinap sehingga kita tidak mengetahui, karena malware ini bersifat ibaratnya tak kasat mata. Jadi kita tidak bisa melihat apapun yang ibaratnya yang ada di dalam situ seperti itu. Dan juga ibaratnya ada cracking atau hacking biasanya. Kalau hacking itu biasanya bersifat baik ya, biasanya hanya menemukan ibaratnya untuk menemukan situs-situs kelemahan-kelemahan ya. Namun cracking ini cenderung hanya bersifatnya mencuri, merampok, bahkan bisa menggunakan untuk tindakan-tindakan yang ibaratnya yang sangat-sangat berbahaya. Apabila misalnya kayak ada data-data diri kita terus dicuri, itu namanya oleh orang lain, itu namanya cracking. Sehingga maka kita harus berhati-hati apabila kita berada di dunia digital. Jangan ibaratnya main ya oversharing lah ya, jangan terlalu post sedikit-sedikit post. Itu makanya kita harus berhati-hati seperti itu teman-teman. Dan bagaimana kita cara mencegah ya agar terhindar dari ancaman kejahatan digital? Pastinya yang pertama, jangan sembarangan membagikan data pribadi. Jadi kalau misalnya ada orang, tolong dong isiin nomor NIK ya, nomor NIK kamu ke nomor ini ya, kirimin ke ini. Itu harus berhati-hati. Ini untuk apa? Ini untuk kegunaannya apa? Atau mungkin biasanya kan, tolong misalnya ada seseorang yang tidak dikenal, tolong kirim foto selfie dan memegang KTP. Itu harus berhati-hati. Ini untuk siapa dan
Untuk apa ya? Pastinya kita harus berhati-hati, kita harus cari tahu, kita harus pintar dalam ibaratnya dalam dunia digital ini. Terus jangan jangan sembarangan klik link dan beri izin. Nah, biasanya link-link yang banyak terjadi ini ada biasanya pembagian link atau mungkin pembagian ibaratnya URL. Itu biasanya kita tidak tahu, main asal-asal klik, tahu-taunya ada penyusup, ada ibaratnya ada yang hacker atau cracker ya, yang ibaratnya siap menyusupi data pribadi kita. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus perhatikan link apa yang ibaratnya yang telah dibagikan, kita harus dilihat, kita harus teliti. Terus misalnya kita mendownload aplikasi, itu kan ada biasanya permission, ada ibaratnya memberikan izin ya, memberikan izin kontak, kamera dan lain-lain. Itu kita harus perhatikan. Misalnya kita tidak ingin membagikan izin ya, izin kontak, kita jangan berikan izin. Bahwa biasanya kalau kita memberikan izin, biasanya ya pemilik ya pembuat aplikasi itu biasanya bisa melacak kita, seperti kayak halnya kayak pinjol-pinjol ya, pinjol ilegal. Itu kan biasa kan ada yang ibaratnya kebocoran data, itu karena memberi izin. Maka kita harus berhati-hati memberi izin ya kepada suatu aplikasi. Dan terus tingkatkan keamanan pada seluruh akun yang ada. Jadi ibaratnya jangan hanya buat password yang mudah saja, mudah diingat, tapi keamanan-keamanan lain seperti kayak 2 faktor dan lain-lain itu perlu ditingkatkan. Terus selalu update perangkat dan software, karena semakin lama ya, semakin lama tidak diupdate, maka keamanan itu semakin ibaratnya rentan. Karena ilmu itu kan setiap hari, pokoknya setiap jam itu semakin berkembang. Kejahatan juga semakin hari semakin berkembang. Maka untuk ibaratnya membentengi sebuah perangkat kita atau mungkin software kita itu harus selalu diupdate. Misalnya kayak kita mempunyai smartphone, ada updatean. Ibaratnya jangan abaikan saja. Itu harus diupdate karena dari situ juga meningkatkan keamanan kita. Seperti itu, untuk melindungi data-data pribadi kita yang ada di smartphone itu. Dan terus jangan gunakan software bajakan atau aplikasi bajakan. Saat ini juga banyak ya, teman-teman mungkin ada yang teman-teman yang lain ya, ada yang menggunakan software bajakan, itu juga harus berhati-hati. Bahwa tadi saya sudah bilang bahwa software bajakan itu bisa saja mengandung malware, yang dimana siap siaga ya. Malware itu siap siaga mencuri data pribadi kita, sehingga ibaratnya seseorang yang mencuri itu bisa menggunakan bebas data pribadi kita untuk apa dan lain-lain. Padahal misalnya kayak, loh kok kita tidak pernah menggunakan ini, tahu-tahu ada yang menggunakan. Ada orang lain yang menggunakan. Nah kan itu termasuk kejahatan, ibaratnya data pribadi kita sudah tercemar ya, ibaratnya sudah terbongkar, sudah ibarat ada yang mencurinya, seperti itu. Maka kita harus berhati-hati. Terus ada pun tips dan trik untuk meningkatkan keamanan data pribadi ya teman-teman. Marilah kita buat password ya, jangan dengan yang mudah atau mungkin dengan tanggal lahir atau mungkin tanggal jadiah atau mungkin tanggal yang lain ya teman-teman. Maka dari itu kita buatlah password seunik mungkin, yang mana pastinya ya mudah diingat dengan adanya angka, simbol, dan huruf itu saling kombinasi agar ibaratnya orang lain itu tidak bisa menebaknya. Misalnya saya mengambil ibaratnya kalau misalnya saya punya akun, terus saya kasih nama password Gali, orang-orang pasti tahu untuk ibaratnya masuk ke akun saya dengan ibaratnya main nebak-nebak saja, terus masuk ibaratnya password itu dengan nama Gali, tiba-tiba masuk ya. Kalau misalnya saya membuat unik, password itu dengan unik, walaupun dengan nama Gali ya, misalnya saya kasih nama G, terus A-nya diganti @ terus L-nya, terus I-nya ganti 1, terus H, kan ibaratnya sudah unik, ibaratnya orang juga mau nebak, kan susah juga. Nah, maka dari itu kita harus membuat password yang unik. Terus juga apabila teman-teman menggunakan PIN, baik ATM dan lain-lain untuk transaksi, itu gunakanlah ya ATM yang unik juga. Jangan gunakan ibaratnya yang kayak berurutan, nomor berurutan 1, 2, 3, misalnya 4, 5, 6, atau mungkin 1, 2, 3, 1, 2, 3, itu ibaratnya mudah ditebak ya teman-teman. Jangan gunakan juga tanggal lahir, misalnya ada lahir tanggal 1 Januari, tanggal 1 Januari tahun 2000 misalnya dia ikut. Nah, itu kan ibaratnya mudah ditebak, dan jangan juga menggunakan nick. Jadi ibaratnya harus unik juga. Ibaratnya dengan PIN yang acak ya, tapi mudah diingat seperti itu.
Dan juga jangan pernah bagikan OTP atau on time password, yang dimana biasanya OTP ini sebagai untuk verifikasi bahwa untuk memasuki suatu akun. Maka dari itu apabila ada orang lain ya, orang lain menelpon tiba-tiba, apabila kita tidak ada menggunakan akun tersebut, tiba-tiba ada masuk kode OTP lalu ada telepon, itu jangan dibagikan. Bahwa OTP ini bisa dengan ini OTP ini sangat-sangat rawan apabila kita dibagikan. Maka jangan bagikan OTP ke orang lain. Dengan OTP ini suatu akun bisa beralih tangan gitu dengan orang lain. Maka pokoknya data pribadi itu jangan dibagikan ke dunia digital seperti itu. Dan aktifkan untuk akunnya bermedia sosial itu, aktifkan tuh factor authentication atau 2 langkah. Dimana dengan aktifkan 2 langkah ini bahwa sebagai alat validasi pengesahan bahwa identitas seseorang yang mengakses sistem informasi tersebut itu adalah pengguna asli ya. Misalnya kita ingin masuk, kita udah aktifin ke Instagram, terus kita ingin udah keluar akun, terus kita ingin masuk lagi, itu maka dia akan meminta autentifikasi bahwa untuk verifikasi, untuk validasi apakah orang-orang ini benar pemiliknya. Biasanya berupa konfirmasi ya atau tidak, ataupun mungkin biasanya berupa kode biasanya gitu. Jadi untuk mengamankan akun itu aktifkanlah two factor authentication seperti itu, dan jangan oversharing, apa-apa sharing ya. Misalnya udah vaksin nih, udah dapat sertifikat, di-sharing, dibagikan, itu sangat-sangat bahaya. Pokoknya harus tahan ya, ibaratnya harimaumu kalau sekarang ya. Jadi walaupun ada harimaumu, itu bagaimana kita harus menahan diri kita agar ibaratnya tidak terlalu oversharing. Misalnya kita pergi berjalanan ya, terus menggunakan tiket pesawat, kita foto. Nah, itu juga data pribadi kita ada di situ juga. Jadi makanya jangan terlalu oversharing. Bagikanlah yang secukupnya ya, bagikanlah yang bermanfaat, jangan ibaratnya apa-apa di-share seperti itu teman-teman. Dan juga apabila nih teman-teman ada terjadi tindakan kejahatan kriminal di dunia digital ya, misalnya ada kebocoran data pribadi disalahgunakan, mungkin ada kejahatan seperti kayak pinjol tiba-tiba menyebarkan data pribadi, atau mungkin ada yang ibaratnya mengatasnamakan teman-teman nih atas nama teman-teman, terus meminjam uang dan lain, tapi bukan teman-teman sendiri, misalnya bukan akun teman-teman gitu, ibaratnya ada yang menduplikasinya gitu. Maka dari situ kan sudah terlihat kejahatan digitalnya. Maka dari itu teman-teman bisa juga laporkan ke pihak yang berwajib, yaitu kepolisian, dengan melampirkan bukti-bukti yang konkret ya, ibaratnya seperti screenshot, seperti ibaratnya file-file atau mungkin URL atau mungkin foto atau video, itu dilampirkan, pokoknya dirampirkan, terus bisa datang ke kantor polisi atau mungkin ke patrolicyber.id dengan laporkan secara digital. Maka dari itu nanti akan pihak berwajib itu akan memproses, akan ibaratnya melihat, akan mencari tahu apakah kejahatan ini benar-benar terjadi atau tidak, seperti itu teman-teman. Jadi dalam hal ini ya, walaupun sekuat apapun, secanggih apapun ya teman-teman, suatu sistem keamanan ya, itu tergantung dari diri teman-teman. Walaupun misalnya sekuat mungkin keamanannya, tapi teman-teman terlalu oversharing, selalu membagikan hal-hal yang terjadi di dalam dunia nyata, ya, maka itu bisa saja terjadi suatu kebocoran. Walaupun ibaratnya suatu sistem itu udah aman sekali, ya, tapi kembali lagi kepada diri teman-teman. Pokoknya dalam dunia digital ini kita harus berhati-hati. Jangan main asal klik, jangan main asal download, jangan main asal sharing-sharing ya. Pokoknya teman-teman harus berhati-hati dalam menggunakan media digital, harus bijak ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kembali lagi ke Mbak Septi. Saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk Pak Galih yang sudah berkenan memaparkan terkait tadi menjaga keamanan data diri di dunia digital. Sedikit saya mereview apa yang sudah disampaikan oleh Pak Galih. Pentingnya apa digital safety begitu ya, karena banyak sekali kejahatan cybercrime yang bermunculan ketika kita berselancar di dunia internet ya. Di antaranya mungkin ada phishing, ada hacking, ada malware, ada identity theft dan lain sebagainya.
Cara untuk meningkatkan keamanan akun disarankan untuk menggunakan password, PIN, OTP, dan juga two-factor authentication, dan juga CAPTCHA. Demikian tadi juga pengertian-pengertian yang sudah diinformasikan juga oleh Pak Galih. Kami memohon untuk seluruh peserta di sini menyertakan pertanyaan paling menarik juga untuk bisa kami pilih dan memenangkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Baik teman-teman, bersiap, kita akan beranjak untuk mendengarkan materi yang tadi sempat terputus yang dibawakan oleh Ibu Bayina. Kita turut menyapa kembali. Selamat sore Ibu Bayina. Kembali saya turut menyapa. Selamat sore. Dibantu untuk mengaktifkan mikrofon Ibu Bayina. Selamat sore Kak Septi. Baik, sudah kembali lagi Ibu. Mudah-mudahan untuk koneksinya saat ini sudah jauh lebih baik ya. Tadi sempat terputus dan kami langsung saja mempersilakan Ibu Bayina untuk bisa melanjutkan materi terkait etika digital bagi orang tua. Apakah sudah siap? Nah, insya Allah sudah siap. Terima kasih Kak Septi sudah memberikan waktunya kepada saya. Mohon maaf tadi sudah terputus. Saya sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Gus April, selamat sore Kak Husnul Prasetyo sama Pak Gali ya sebagai narasumber hari ini. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang sedikit etika digital bagi orang tua. Ibu Bayina, ya, untuk materi sudah kami bantu munculkan. Langsung saja dipersilakan untuk bisa melanjutkan presentasi. Oke, terima kasih Kak Septi. Oke, semua parent, hari ini kita akan membahas tentang etika digital bagi orang tua. Etika digital bagi orang tua di sini tidak lepas dari juga anak-anaknya ya Pak ya, Bu. Semua parent, anak saat ini masuk dalam golongan digital natif, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak usia dini. Sementara orang tua hari ini didominasi oleh mereka yang masuk golongan digital migran, yaitu mereka tumbuh sebelum teknologi digital populer. Digital natif cenderung lebih akrab dengan teknologi daripada digital migran, sehingga seringkali mereka lebih jago soal teknologi dibandingkan orang tuanya. Jadi kalau misalnya mengasih gadget sama anaknya, para ibu-ibu, para bapak-bapak, tolong lebih diperhatikan lagi karena biasanya kalau sampai anaknya lebih jago main gadgetnya atau digital teknologi, biasanya anak-anak takutnya cenderung lebih ke arah negatif ya Pak ya bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh karena itu cara dan pola pengasuhan orang tua sebagai digital migran terhadap anak sebagai dan digital natif harus di-upgrade. Jangan sampai kelihayan anak menggunakan teknologi digital untuk pola pengasuh orang tua. Jadi Bapak Ibu harus diperhatikan untuk kelihayan anak-anak menggunakan digital natif, yaitu mengenal teknologi elektronik dan digital sejak dini. Sedangkan ada yang kedua yaitu digital migran, yaitu tumbuh sebelum teknologi digital populer. Jadi orang tuanya itu sebelum tahu, jadi anak ini sudah tahu duluan. Berarti yang lebih jago main HP-nya yaitu anak-anaknya. Parents, sebenarnya tugas orang tua dalam soal teknologi digital sangat sederhana, yaitu membimbing cara penggunaannya dan mengenalkan konten digital yang dikonsumsi anak. Bagi orang tua secara umum, untuk mengasuh anak dan di era digital sangatlah mudah. Yang pertama yaitu ada 5 hal melakukan orang tua atau smart parent. Yang pertama itu menambahkan pengetahuan tentang teknologi digital yang lagi berkembang saat ini, terutama fungsi, fitur, dan cara pengoperasiannya. Terus yang kedua yaitu pahami resiko teknologi digital bagi keselamatan anak. Orang tua harus menyadarkan anak tentang resiko dan bahaya di dunia maya, misalnya penipuan, penculikan, cyberbullying, stres, dan sebagainya. Terus yang ketiga yaitu monitor tentang penggunaan teknologi digital terkait dengan aplikasi maupun konten. Pastikan aplikasi yang digunakan anak bermanfaat dan monitor konten yang dilihat anak, seperti riwayat penelusuran agar tidak memuat konten negatif seperti kekerasan, pornografi, dan
sosial. Yang keempat yaitu smart parent, juga perlu membuat kesepakatan dengan anak tentang waktu, durasi, dan saat yang tepat menggunakan teknologi digital. Ini akan membantu anak dalam mengatur waktu, disiplin, terutama penyeimbangan waktu bermain dan belajar, serta menjaganya, serta aktif di dunia nyata. Dengan pemakaian yang positif dan terkontrol, prestasi anak akan terjaga dan meningkat. Yang kelima yaitu smart parent perlu merancang atas semua ruang yang menarik bagi anak. Sehingga mengurangi ketergantungan anak pada teknologi. Smart parent edukasi teknologi digital bagi anak perlu disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Pada usia bayi dan balita, sebaiknya jangan paparkan anak dengan gadget, tapi perkenalkan anak dengan aktivitas fisik untuk kemampuan berkembangnya otak dan motoriknya. Pada usia 3-7 tahun, gunakan teknologi digital untuk membantu anak belajar, misalnya dengan memperkenalkan anak dengan angka, huruf, atau benda-benda sekitar. Tunda pembuatan akun media sosial bagi si kecil dan membatasi akses gadget hingga usia anak cukup. Jangan jadikan gadget untuk si kecil rewel ya, Bapak Ibu. Kalau rewel nanti pasti dikasih gadget, jangan sampai seperti itu. Terus dan dengan begitu kita dapat mengurangi dan bahkan mencegah paparan dan konten negatif dan gangguan konsentrasi perkembangan otak dan fisik, serta gangguan bersosialisasi di dunia nyata. Dan yang pasti membantu interaksi anak dengan orang tua. Di usia 7-12 tahun, ajak anak berdiskusi hal-hal yang dilihat dan dipahami dari dunia digital. Jangan hanya menyuruh dan melarang anak, tapi juga menjelaskan kenapa suatu konten boleh atau dilarang untuk dilihat, agar anak mengerti bagaimana menyikapi konten digital di masa depan. Selain itu, gunakan teknologi digital sebagai sarana dan menghasilkan kreativitas anak. Pada usia remaja, ingatkan resiko akun pribadi seperti data diri, foto, alamat rumah, dan password tanpa seizin orang tua. Selain itu, bimbing anak berinteraksi di dunia maya dengan baik dan sopan. Smart parent sebaiknya memberikan edukasi yang baik dan benar bagaimana mendapatkan mengolah tentang informasi di dunia maya, supaya anak terhindar dan tidak menyebarkan provokasi dan hoax atas konten negatif lainnya. Anak untuk melakukan konten teknologi digital sebagai media, mengeksplorasi minat bakatnya, meningkatkan kreativitas, mengasah gaya nalar, misalnya menulis blog atau konten kreatif lainnya yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Oke, cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kak Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Septi. Terima kasih Ibu Beni yang sudah berkenan juga memaparkan terkait etika digital bagi orang tua ya. Demikian yang dipaparkan oleh beliau. Jadi penting sekali untuk mengamalkan menjadi smart parents. Ada 5 hal yang disebutkan tadi oleh Ibu Beina. Saya turut mereview. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang teknologi digital yang lagi berkembang saat ini, terutama fungsi, fitur, dan cara pengoperasiannya. Pahami resiko teknologi digital bagi keselamatan anak. Orang tua harus menyadarkan anak tentang resiko dan bahaya di dunia maya. Memonitor tentang penggunaan teknologi digital. Smart parents juga perlu membuat kesepakatan dengan anak. Smart parents perlu merancang aktivitas semua ruang yang menarik bagi anak. Terima kasih. Dan berkenan untuk seluruh narasumber, kita bersiap untuk menuju sesi Q&A. Saya akan memberikan pertanyaan untuk narsum yang pertama. Di sini hadirnya dari Kak Darlin untuk Gus April dengan pertanyaan. Pada kondisi real saat ini yang
memperparah dengan belum berakhirnya pandemi COVID-19, kehidupan sebagian besar orang sangat terdampak. Banyak yang mengalami PHK, ada yang usahanya gulung tikar, dan pada saat yang sama di sini juga lah bertebaran pinjol-pinjol yang tidak resmi dan banyak pula yang terjebak di dalamnya. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah bijak yang dapat dilakukan untuk membendung rayuan-rayuan pinjol serta mengantisipasi data pribadi. Jangan sampai mereka dapat berkenan untuk menjawab secara singkat, Gus April. Siap. Terima kasih, Septi. Jadi terima kasih Mbak Darlin Simanulang terkait dengan pandemi ya. Hari ini menurut saya bukan saya meremehkan pandemi. Kalau orang hari ini terlalu terjebak ke pandemi nanti susah terus gitu ya. Makanya kita optimis saja, jalani kehidupan ini, berusaha tapi tetap menjaga. Terkait dengan PHK, bagi saya dari dulu itu sering kita mendengar PHK di mana-mana, terlebih dengan pandemi. Terus terkait dengan bagaimana kita menyiasati PHK itu, saya kira gini ya, orang itu kalau punya skill, knowledge, terus apalagi dia secara etika ya, 4 pilar itu tadi, budaya juga harus paham, itu akan pasti akan dicari orang. Kalau situasi pandemi hari ini orang merasa nggak punya pekerjaan dan seterusnya, menurut saya itu berarti tidak punya kelebihan, tidak punya skill kan gitu. Dan saya yakin kok kalau punya skill pasti dicari orang. Terus kalau posisi, makanya saya presentasikan tadi tentang bagaimana mengubah cara berpikir. Karena hari ini yang dicari itu adalah orang yang kreatif gitu ya. Apalagi yang terkait dengan media sosial, konten kreatif itu penting dan seterusnya. Saya hanya menyarankan satu kata, inovasi, atau pilihannya diversifikasi. Artinya apa? Ketika orang mendapatkan PHK, dia harus inovasi dengan bidang lain. Artinya dia punya kemampuan bidang lain nggak? Misalkan teori goblok-goblokannya, gitu, dalam tanda petik mudahnya gitu ya. Anda jualan yang serius gitu, tidak sehari buka, sehari tutup dan seterusnya. Itu jualan. Misalkan yang di PHK sekarang kan banyak yang buat angkringan dan seterusnya itu. Intinya Anda jangan menyerah terhadap keadaan itu. Terus terkait dengan pinjol ya, rayuan pinjol. Hari ini alhamdulillah boleh dicek di medsos kita, tawaran pinjol itu semakin sedikit karena operasi besar-besaran di Polri, dan kita mengapresiasi Polri sekaligus Kominfo yang telah berusaha untuk menertibkan pinjol-pinjol itu, dan rata-rata kebanyakan mereka ilegal kok, tidak punya badan hukum, dan yang lebih gila lagi adalah bandarnya, yang pemodalnya adalah warga negara asing. Ini yang luar biasa menurut saya dan harus segera dihentikan. Terkait dengan keinginan masyarakat, keinginan kita personal, individu, ketika terkait dengan pinjol dan seterusnya itu, saya dari presentasi saya sudah saya sampaikan, intinya bendung keinginan, tapi utamakan kebutuhan. Dan saya tidak bisa kebutuhan tidak pernah tahu Kak Darlin ini kebutuhannya apa. Tapi semua manusia itu punya kebutuhan masing-masing, ada skala prioritas dan seterusnya. Tapi kalau keinginan itu semua juga punya keinginan, tapi bagaimana kita membatasi itu saja kan problemnya. Terus yang paling penting adalah usahakan jangan pinjam di online. Usahakan jangan pinjam di online. Dan ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan mengatur keuangan Anda itu secara baik. Nah, kalau sudah terjepit, nggak punya uang, larinya kemana? Saya yakin pasti ada jalan, pelan-pelan gitu. Tapi jangan keburu ke pinjaman online, itu akan membunuh Anda gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah clear kok, sudah berkurang banyak itu.
Tapi intinya bahwa kembali kepada kompetensi diri kita tadi, bahwa sekarang orang yang punya kreativitas dan bisa menanamkan kepercayaan terhadap publik kepada masyarakat itu akan dikenal orang dan akan dimanfaatkan orang, tenaganya dipakai dan menghasilkan keuntungan baik secara profit maupun sosial. Itu saja menurut saya. Demikian Kak Septi. Terima kasih banyak Gus April yang sudah berkenan menjawab pertanyaan yang hadir dari Kak Darlin begitu ya. Kita beranjak untuk pertanyaan selanjutnya untuk narsum kedua atau Kak Pras begitu. Ini pertanyaan ini hadir dari Kak Randy Novansyah dengan pertanyaannya, bagaimana solusi generasi muda mengasah skill digital termutakhir walaupun berlatar belakang kondisi sinyal internet yang tidak merata? Berkenan untuk menjawab secara singkat, Kak Pras? Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya Randy Novansyah, luar biasa. Mungkin ini ada dua pertanyaan yang substansial gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana mengasah skill dan kemudian kondisi, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan kondisi sinyal internet gitu ya. Saya akan jawab yang pertama kondisi sinyal internet dulu, bahwa sebenarnya ini bukan salah Randy gitu ya, tapi ini adalah kemudian ya ini sebenarnya perlu adanya kehadiran pemerintah untuk bisa yang namanya menghadirkan konektivitas jaringan atau infrastruktur digital secara merata di seluruh Indonesia. Tapi tadi Presiden Joko Widodo sudah bilang bahwa ya menjanjikan bahwa ke depan di akhir 2022 katanya beliau akan menjanjikan bahwa seluruh konektivitas digital di Indonesia akan infrastruktur digital di Indonesia akan terkoneksi dengan baik. Ya semoga saja harapan kita sama-sama berdoa bahwa itu benar-benar terrealisasi dengan baik gitu ya, karena konektivitas itu sangat-sangat penting gitu ya. Seperti halnya ini salah satu contoh ya, ini contoh gitu ya, ketika misal ekonomi itu bisa hidup juga karena yang namanya infrastruktur dulu, infrastruktur dibangun kemudian ekonomi juga bisa hidup gitu ya. Sama halnya dengan pendidikan ya, digital skill kan masuk pendidikan gitu ya. Ya infrastruktur digitalnya dibangun maka skill digital akan bisa terbentuk kayak gitu. Jadi ya harapannya konektivitas ini ke depan bisa terbangun dengan baik gitu ya. Nah kemudian bagaimana kalau seandainya mungkin dengan kondisi yang semacam ini gitu ya, apa caranya? Yang pertama adalah kalau menurut saya ya, cari guru gitu ya. Cari guru di daerah itu atau di sekolah itu, di kampus itu, di mana tempat teman-teman berada, tempat Randy berada gitu ya. Cari yang sekiranya mereka punya punya keterampilan digital gitu ya. Dia ahli gitu ya di bidang digitalisasi gitu ya. Salah satunya yang saya bilang tadi skill-skill digital, mungkin mereka ahli gitu ya. Mungkin desain bisa, kemudian bagaimana bisa membangun aplikasi, mungkin web atau kemudian coding, programming dan sebagainya. Itu coba ditanyakan di apakah ada guru yang bisa seperti itulah, itu coba belajar ke gurunya gitu ya. Cara yang termudah adalah yang semacam itu satu. Kemudian yang kedua adalah menurut saya bisa cari yang namanya informasi berupa pelatihan-pelatihan yang ada di kota atau kabupaten teman-teman gitu ya. Pelatihan yang ada di kota atau kabupaten Randy di mana berada kayak gitu, tempat Randy berada kayak gitu. Kalau di Surabaya ini kan karena saya dari Surabaya, itu biasanya waktu saya SMA maupun SMP itu sering ada pelatihan digital gini. Ini bisa dari Google, bisa dari Diskominfo, bisa dari Dinas Pemuda Olahraga gitu ya. Itu juga berkaitan dengan digital juga gitu ya. Kepemimpinan digital banyak gitu. Coba mungkin Randy bisa mencari informasi itu gitu ya, melalui internet gitu ya. Coba dicari kira-kira ada nggak informasi untuk pelatihan-pelatihan yang mungkin offline gitu di sana. Kemudian ketiga, kalau seandainya memang internet sudah tidak memungkinkan lagi, maka coba cari di mana yang ada jaringan gitu ya. Cari ada jaringan, dan kemudian tapi sebelum kita cari jaringan ya kita harus daftar dulu pelatihan online, karena sekarang kan banyak gitu ya pelatihan-pelatihan online, digital talent dan sebagainya yang diadakan oleh Kominfo dan kemudian instansi-instansi lainnya. Itu menurut saya sangat-sangat banyak. Rekan saya kantor ini sering sekali ikut digital talent itu, kemudian biasanya dapat, kemudian ya seperti webinar semacam ini bisa dapat pulsa, kemudian itu ada uang saku lah ibaratnya, transport atau apa gitu ya, itu setiap per acara itu. Nah itu kan tapi intinya itu ilmunya gitu. Bisa ya intinya ilmunya gitu. Jadi mungkin bisa ikut pelatihan dan kemudian baru cari sinyal
yang baik kayak gitu. Jadi saya yakin tadi seperti yang dipaparkan oleh Mas Galih tadi yang Puspo Galih tadi, bahwa kita itu pengguna internet sudah banyak 270 juta. Saya yakin kalau seandainya sudah penggunanya 270 juta, berarti mereka kan sudah terakses dengan konektivitas jaringan gitu ya. Ya itu hanya mungkin perlu perbaikan aja sih. Saya yakin sudah mungkin terintegrasi lah. Ya itu sih. Jadi ada 3, yang pertama cari guru gitu yang ahli di bidang digital gitu ya. Kemudian yang kedua bisa cari informasi pelatihan-pelatihan terdekat di kota atau kabupaten, salah satunya di Mempawah ini. Kemudian yang ketiga teman-teman bisa mendaftar pelatihan secara online dan kemudian mencari jaringan gitu ya terdekat gitu ya. Kalau nggak ada yang terdekat bisa terjauh, pokoknya yang ada jaringannya yang koneksinya bagus gitu sih. Itu Kak Septi, saya kembalikan ke studio. Terima kasih banyak juga. Luar biasa. Terima kasih banyak juga Kak Pras yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari Kak Randy begitu ya. Kita bergeser untuk bisa membacakan pertanyaan selanjutnya tentunya untuk Pak Gali, hadirnya dari Kak Milano dengan pertanyaan, bagaimana tanggapan Bapak di era yang semakin digital ini marak sekali cybercrime seperti penipuan dan pencurian data pribadi untuk disalahgunakan. Adakah cara yang bisa kita gunakan untuk menjaga baik media sosial kita atau data pribadi kita, dan bagaimana cara memproteksi data digital kita agar aman dari serangan kejahatan cyber serta kebocoran data? Berkenan menjawab secara singkat Pak Gali. Oke, terima kasih atas pertanyaan dengan Milano ya, mengenai tentang cybercrime, tentang penipuan dan pencurian data, bagaimana kita ibaratnya memproteksi diri kita ya agar tidak terkena ancaman tersebut. Nah, kalau misalnya di media sosial, di situ juga ada fitur-fitur yang sudah disediakan oleh pihak-pihak penyedia ya. Baik bisa kita menggunakan private, misalnya kita ingin ibaratnya tertutup ya, ibaratnya tertutup dari ibaratnya segala ancaman-ancaman yang mengintai lah gitu. Terus misalnya untuk pertemanan, jangan main asal-asal teman ya, karena di media sosial itu bisa saja atas nama A, tapi bukan yang megang itu orang A, bisa saja B, bisa saja C. Jadi kita harus berhati-hati dalam berteman dengan di media sosial. Maka kita pilih-pilih teman, bukan pilih-pilih teman yang kayak gimana, berteman boleh, cuman kita harus perhatikan, lihat dulu siapa orangnya, siapa akunnya, dan maka kita baru bisa berteman seperti itu. Dan juga apabila ada orang asing ya, misalnya di media sosial itu ada orang asing mengirimkan sebuah kayak link kayak atau URL atau yang nggak jelas, itu kita bisa juga menggunakan fitur yang namanya block atau mungkin report atau laporkan, itu kita bisa manfaatkan seperti itu. Dan juga apabila kita di media sosial itu jangan terlalu oversharing, apa-apa dibagikan, dimanapun lagi, kapanpun dibagikan kegiatan kita, itu juga dapat mengancam, ibaratnya mengancam data diri kita. Dan ibaratnya juga jangan main share-share seperti kayak kartu-kartu, ibaratnya kayak sertifikat vaksin, NIK dan lain-lain, jangan terlalu dibagikan, jangan dibagikan ke media sosial, karena media sosial itu ibaratnya bisa dibilang jejak digital itu abadi. Jadi kita harus berhati-hati dalam ibaratnya membagikan konten-konten kita, ibaratnya seperti itu. Kembali lagi ke Mbak Septi. Terima kasih banyak juga Pak Gali yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari Kak Milano, dan kita masuk untuk pertanyaan terakhir untuk Ibu Beyina yang hadirnya dari Kak Aska Lesmana dengan pertanyaan, dari umur berapa kita dapat menanamkan dampak negatif yang akan anak terima jika terlalu menggunakan gadget? Yang kadang seorang anak membandingkan dirinya dengan temannya yang mempunyai pola didik bebas akan penggunaan digital, serta si anak merasa dia sudah mampu untuk meminimalisirkan dampak negatif tersebut. Berkenan menjawab secara singkat, Ibu. Terima kasih Kak Septi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya Ibu, saya anjurkan, jika saya lihat dari lingkungan saya pribadi di rumah Bu, biasanya anak-anak didik saya dengan anak tetangga itu, anak tetangga kan biasanya punya HP, sedangkan anak kita jarang-jarang dipegang HP. Cuma biasanya kalau anak-anak kita main ke tetangga kan biasanya suka nyempil tuh Bu. Kalau bisa Ibu kondisikan bagaimana cara untuk mengambil atau untuk gaya ruang menariknya untuk bermain sama anak-anak. Biasanya anak-anak itu lebih cenderung suka dengan ide-ide yang lebih bagus dan menarik, atau
ide-ide yang sama dengan dunia anak-anaknya itu, seperti misalnya memperkenalkan dulu seperti ada di gadget, nanti dihidupkan di dunia nyata, misalnya ada huruf di dalam HP kan misalnya, nanti ibu perkenalkan di dunia nyatanya seperti apa, lalu ibu kasih perkembangan atau ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak tersebut atau bisa diambil oleh pemikiran anak-anak tersebut. Baik, terima kasih Bu. Semoga jawaban saya bermanfaat untuk Ibu. Saya kembalikan kepada Kak Sena. Terima kasih banyak juga Ibu Beina yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari Kak Aska Lesmana. Demikian teman-teman pertanyaan yang masuk yang bisa kami pilih mengingat keterbatasan waktu. Jadi kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang masuk. Tapi tenang saja karena dari tim kami sudah memilih siapa saja kan untuk bisa menjadi calon pemenang. Karena sekali lagi kami butuh kelengkapan data berupa nama, alamat email dan juga nomor handphone. Untuk itu nama-nama yang saya sebutkan untuk bisa menyertakan data ulang ke admin Q&A. Sekali lagi di admin Q&A. Jangan di everyone karena kami berusaha untuk melindungi data pribadi Anda ya. Saya ucapkan selamat kepada Kak Milano, Kak Agus Polinus, Kak Darlin Simanulang, Kak Aska Lesmana, Kak Valeri Senduk, Kak Randy Novansyah, Kak Fadila dan juga Kak Hamura Siska. Demikian nama-nama yang saya sebutkan untuk bisa menyertakan data ulang berupa nama, alamat email dan juga nomor handphone ke admin Q&A. Kami nantikan ya selama pelaksanaan acara ini berlangsung tentunya. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Rasanya tidak afdol kalau misalnya kita tidak berfoto bersama. Untuk itu saya mengajak seluruhnya untuk bisa mengaktifkan kamera video Anda. Baik, luar biasa sekali. Ini dia seluruh partisipan yang hadir dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Terima kasih atas atensinya, begitu luar biasa. Saya mengajak seluruhnya untuk bisa mengunjungi Instagram kami. Jangan lupa untuk di-follow @litik.kalimantan untuk bisa mengupdate jadwal-jadwal webinar lainnya. Dan silakan juga bisa mengunjungi untuk YouTube kami Literasi Digital Kalimantan. Jangan lupa untuk di-subscribe. Silakan, banyak sekali tayangan-tayangan yang sudah kami upload dan tentunya teman-teman di sini bisa menambah skill seputar literasi digital ya. Baik, saya ajak untuk berfoto bersama. Boleh diberikan senyum terbaiknya menghadap ke kamera dengan pose pertama seperti ini. L untuk literasi digital nasional. Baik, menghadap ke kamera saya hitung mundur 3, 2, dan 1. Luar biasa, kita bergeser dengan pose seperti ini untuk Indonesia Makin Cakap Digital. Baik, menghadap ke kamera, saya hitung mundur, berikan senyum terbaiknya, 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali teman-teman, boleh kita akhiri serangkaian acara ini dengan tepuk tangan bersama. Terima kasih tentunya atas atensinya sekali lagi, begitu keren sekali teman-teman. Kami nantikan untuk bisa ikut serta lagi ya dalam webinar selanjutnya. Terkhusus saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah meluangkan waktu dan juga sharing ilmu yang bermanfaat seputar literasi digital. Dan memang teman-teman, kecanggihan teknologi apabila tidak dibarengi dengan literasi digital yang baik tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu saya mengajak seluruhnya untuk bisa menciptakan ruang digital yang aman, yang nyaman, dan juga produktif. Dan akhir kata, saya Septi Deja pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa
bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu,